Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PDK dimanapun berada, semoga sehat selalu. Untuk video kali ini saya ingin meneruskan tentang apa itu pengembangan karir. Jadi kalau kita kemarin mengkaji banyak hal tentang diri, kali ini kita akan mencoba lebih menyerap lagi apa itu pengembangan karir. Jadi kalau bicara pengembangan karir, ya menurut Casio itu paling tidak mengartikan karir itu ada 3 pengertian. Itu karir sebagai rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang karir yang dialami oleh seorang tenaga kerja pada divisinya ataupun pada masa dinasnya begitu. Yang kedua adalah karir sebagai suatu pekerjaan memiliki gambaran pola pengembangan yang jelas tematis. Dan yang ketiga adalah karir sebagai suatu sejarah jabatan dari seseorang atau rangkaian pekerjaan posisi yang pernah dipegang oleh seorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas ya. Dan umumnya karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti punya karir. Anda punya karir dari PAUD atau mungkin ada yang langsung ke TK. Karir selama ini, pekerjaan selama ini sebagai seorang pelajar, gitu ya. Nah, menurut Gary sendiri, karir adalah serangkaian posisi ya, yang berhubungan dengan kerja, entah dibayar atau tidak, yang membantu seorang bertumbuh dalam keterampilan, keberhasilan, dan penemuan kerja. Itu adalah karir. Nah, menurut Bambang Wahyudi, yang orang Indonesia ini, karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri seorang tenaga kerja sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Jadi karir itu akan bicara tentang positioning, ya, dari semua definisi tadi ya. Positioning yang kemudian meninggalkan satu jejak bahwa individu itu ada peta, ada petanya, baik kemudian leveling awal paling dasar sampai kemudian yang paling tinggi gitu. Nah, menurut Rifai, karir itu pengembangannya proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Jadi pengembangan karir adalah proses peningkatan. Jadi kalau kamu kemudian bicara pengembangan dirimu dalam berkarir, maka bicaranya adalah proses untuk meningkatkan kemampuan kerjamu. Nah, sedangkan menurut Lipo bahwa karir adalah sederetan kegiatan kerja yang terpisah namun masih merupakan mempunyai hubungan yang saling melengkapi, berkelanjutan, memberikan makna bagi kehidupan individu. Jadi dari satu yang lain tuh berkelanjutan sebagai puzzle gitu ya. Nah, tujuannya apa sebenarnya pengembangan karir? Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja, karyawan. Jadi kualitasnya diperbaiki maupun kuantitasnya. Kalau kemudian awal-awal bekerja dia, katakan di bidang produksi dia bisa membuat produksi 5, bagaimana secara karir dia bisa dalam satu waktu yang sama dia bisa memproduksi 6 atau lebih, ada efisiensi di situ. Atau bicaranya kualitas, lebih bagus, lebih halus. Kalau Anda kemudian produksi barang, maka hasil barang yang diproduksi itu makin halus. Dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Pengembangan karir itu untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, mengurangi asusnya mesin-mesin. Contoh, saya dulu membuat satu SAP, yaitu System Application Programming, di satu BUMN ya. Maka yang diinginkan dengan mengeluarkan dana perusahaan untuk mengeluarkan dana sekian M karena ingin mengaplikasikan suatu program, karena dia memperkirakan dengan satu program ini meng-hire konsultan psikologi, manajemen gitu ya, dan IT untuk meng-create satu program yang berlisensi internasional, diharapkan memang ada efisiensi dari aplikasi produk itu, program ini. Katakan dari yang harusnya dikerjakan 10 orang,
dengan peningkatan efisiensi, maka dia cuma dikerjakan 2 orang dalam 1 hari. Jadi dia menghemat SDM sekali. Yang kedua, menghemat waktu. Jadi karena pakainya sistem computerized. Itu contohnya ya. Atau Anda akan bicara tentang bahan baku. Bahan baku juga sama. Pengembangan karir bagaimana dia mengkaji riset sehingga menghasilkan bahan baku yang kuat dan kemudian lebih hemat. Katakanlah. Contoh kalau kita dalam bangunan ada peningkatan karir ya di orang-orang dunia bangunan, real estate, katakan pembangunan itu dulu ada bata itu ya, bata merah, kemudian sekarang ada bata beton, yang sekarang bertambah lagi bata ringan, herbal. Kemudian naik lagi, sekarang ada bata produk dari sampah plastik. Begitu ya. Pengembangan karir juga bisa tujuannya untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin. Contoh, semakin kemudian individu dikembangkan, katakan ada yang namanya, di sini siapa, ada Sarto, Rambo. Ada Rambo, ternyata dia di bagian divisi operasional. Secara karir selama 1 tahun dia berkembang ngurus mesin. Maka dia pengembangan karirnya di develop tuh. Bagaimana sistem, bagaimana individu di training, sehingga dia tahu memaintenance mesinnya. Sehingga kerusakan barang atau kerusakan produksi yang tidak sesuai dengan SOP itu akan minim. Mesin-mesinnya terjaga. Ya. Pengembangan karir juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah pengobatan yang dilakukan perusahaan berkurang. Contoh, jadi merubah pengembangan karir itu kadang butuh konsultan psikologi industri dan klinis mungkin karena ada kepengapan wilayah di industri ruangannya. Maka dibentuk warna yang tepat, yang nyaman, sehingga tumbuh kebahagiaan individu karyawan. Nah, sehingga ketika tumbuh bahagia, well-being-nya dapat, maka pekerjaan pun dilakukan dengan menyenangkan. Karena menyenangkan itu kemudian hasilnya lebih kuat. Karena lebih kuat, maka karyawan lebih kecil untuk stres. Karena lebih stres, maka imunitasnya makin tinggi. Maka jumlah penurunan angka sakit yang penggunaan dana asuransi perusahaan kecil, atau penggunaan obat-obat yang harus dibiayai perusahaan makin kecil. Tuh. Pengembangan karir juga bisa meningkatkan pelayanan yang baik ya. Katakan Anda di frontliner. Frontliner itu pengembangan karirnya dia akan semakin lihai bagaimana memaintenance kliennya atau yang menjadi bagian orang yang dilayani dari perusahaan itu. Kalau di perbankan lah contohnya, gitu ya. Jadi dia akan lebih nyaman, lebih trust dengan karyawan perusahaan itu. Karena ada proses pengembangan karir. Pengembangan karir di dalamnya ada tadi yang saya sebutkan, training, ada penguatan soft skill dan sebagainya. Jadi inisiatifnya muncul, karyawan masuk kantornya itu langsung disapa, senyuman. Mana mungkin kemudian mereka tidak akan terlena atau merasa senang gitu ya. Karena ruangnya menjadi bagian dari diri klien. Pengembangan karir juga bisa memperbaiki moral. Moral itu mungkin dalam pengembangannya ada programnya spiritual. Itu kenapa program SQ laku, program SQ di perusahaan-perusahaan. Ada IST. IST itu sama, spiritual training, kayak SQ Ginanjar itu. Dan sebagainya. Yang muslim ada pengembangannya. Pengembangan karir juga bertujuan untuk meningkatkan karir karyawan bekerja dalam perusahaan. Dia memunculkan motif. Motif itu mendrive dia sehingga tumbuh motivasi yang besar. Sehingga karyawan tetap kokoh. Dia punya belonging, rasa memiliki yang kuat. Contoh, pengembangan karir dengan penghargaan reward dengan main ke luar negeri dengan keluarga. Sehingga membawa keluarga. Ada keluarga Pak Tomo punya anak Budi. Budi mengatakan ke gurunya, guru kami akan izin liburan karena ayah
dapat reward dari perusahaan. Nah, perusahaanmu apa yang XX? Nah, jadi muncul kebahagiaan, gitu ya. Pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki kepemimpinan seorang manajer. Karena munculnya pandangan yang transparan dalam segi pengembangan karir, sehingga 30-60 derajat kepemimpinan itu juga akan dilihat dari atas bawah. Sehingga mau tidak mau, karena ada sistem monitoring seperti itu dalam hal pengembangan karir, maka seorang manajer mau tidak mau dia akan bekerja dengan baik sebagai seorang pemimpin. Meningkatkan balas jasa tadi ya, benefit karyawan. Pengembangan karir juga meningkatkan untuk pelayanan kepada konsumen tadi yang saya contohkan. Nah, konsep-konsep dasar pengembangan karir itu ada berapa? Karir itu sendiri yaitu seluruh posisi kerja bagi individu yang dicatat secara siklus ya, jadi berjenjang. Kemudian jenjang karir merupakan model posisi per pekerjaan. Ya, levelingnya tadi. Terus tujuan, posisi mendatang yang diupayakan pencapaian oleh seorang. Jadi kalau kemudian orang di PNS dari katakan dari asisten, nanti tahu ya istilah dan PNS ya. Nanti tanya orang tuanya yang PNS. Ada 3B naik menjadi 3C, naik menjadi 3D, kemudian 3A, itu ada jenjang, ada tujuan yang mau dicari. Dari jenjang karirnya kemudian memunculkan tujuan. Oh ya, kalau level di 3A maka jenjang selanjutnya adalah 3B. Gitu. Atau kalau Anda di staff muncul kemudian naik jadi apa? Asisten supervisor. Jadi asisten supervisor maka tujuannya selanjutnya adalah supervisor dan seterusnya. Sehingga memunculkan adanya perencanaan. Perencanaan itu apa? Proses di mana penyeleksi tujuan karir ya dan jenjang karir menuju tujuan tersebut. Jadi proses di mana kita menyeleksi perencanaan. Aku mau target sekian tahun sekian. Maka antara individu kemudian dan manajer dan perusahaan dalam pengembangan karir ya, itu akan menyatu perencanaannya. Oh ya, kalau dalam istilah PNS mungkin per 2 tahun. Oh ya, kalau di swasta mungkin per tahun 1 tahun ada evaluasi. Maka saya pengen ada pencapaian 1 tahun ini. Karena rencananya saya mentarget asisten manajer atau apa. Jadi muncul. Nah, maka dari perencanaan karir tumbuhlah pengembangan karir. Terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Yang kemudian P yang terakhir ada individu, ada pengelola atau manajer, kemudian perusahaan atau organisasi itu membuat siklus yang jelas dalam pengembangan karir. Gitu ya. Jadi tujuan manfaat perencanaan karir itu meluruskan strategi ya, syarat-syarat karyawan secara internal. Jadi bagaimana pengembangan yang dapat dipromosikan, memudahkan penempatan di luar negeri, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja, mengurangi pergantian gitu ya, turnover tadi, menyaring potensi karyawan. Oh ya, ini karyawan yang potensial, ini yang enggak, yang potensial maka segera masuk daftar list promosi gitu ya. Kemudian meningkatkan tumbuh potensi-potensi karyawan walaupun dia fresh graduate tapi pekerjaannya bagus, performanya bagus, maka ini masuk pada potensi karyawan harus dikembangkan segera, kemampuannya cepat, hebat gitu ya. Kemudian meneruskan pertumbuhan pribadi yang menarik. Kemudian memuaskan kebutuhan karyawan. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif. Itu adalah tujuan dari manfaat karir. Nah, 5 hal yang menjadi keinginannya karyawan dalam perencanaan karir sebagai upaya pengembangan karir adalah 1. Persamaan karir. Jadi ada equity, ada persamaan. Karena karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi, harusnya terbuka. Dan kesempatan memajukan karir. Setiap individu punya hak yang sama. Itu ya. Itu keinginan setiap individu karyawan. Yang kedua adalah adanya pengawasan. Adanya supervisory concern. Kontrolnya jelas.
Jadi karyawan, individu dalam menginginkan pengembangan karir itu ada peran aktif para pengawas, serta dapat memberikan umpan balik lagi prestasi kerjanya. Nah, jadi gini, mahasiswa, sobat PDK dimanapun berada, kita bahas ini konteksnya pengembangan karir ini pada lingkup organisasi ya. Walaupun nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bicara beberapa hal kira-kira untuk mengembangkan karir apa saja yang perlu di develop ya. Oke. Nah, yang ketiga, kembali ke laptop. Jadi 5 hal yang menjadikan karyawan. Yang ketiga adalah kesadaran akan adanya kesempatan. Jadi muncul. Itu kenapa biasanya di swasta lebih progresif daripada yang negeri. Karena negeri biasanya awareness opportunity-nya lemah. Kesadaran akan dan kesempatan karena mungkin jangan-jangan fasilitasi untuk pengaturan jenjang yang tidak mapan, atau di swasta memang difasilitasi ada keterbukaan, gitu ya. Jadi sehingga muncul kesadaran, kamu kalau sudah sekian targetmu maka harus pelatihan loh. Kalau udah pelatihan kamu bisa punya kompetensi ini, lisensi ini, sehingga kamu bisa naik loh. Jadi muncul kesadaran individu itu. Jadi karyawan itu ingin adanya kesempatan untuk karirnya muncul, dimotivasi. Itu sehingga biasanya HRD akan seringkali ada program sosialisasi. Gitu ya. Kemudian yang keempat, minat karyawan. Interest karyawan ini mempunyai keinginan tingkat minta yang berbeda-beda. Sehingga prosesnya ketika diberikan career path yang jelas, maka setiap individu terbuka untuk bersaing naik jenjang itu. Yang kemudian tidak berinisiatif atau kemudian cepat, maka ditinggalkan teman-temannya. Nanti sehingga muncul biasa negatif, kekalahannya. Dia kan punya orang dalam. Nah, jangan-jangan karena dia tidak punya interest yang kuat, atau dia tidak pernah berinisiatif mencari informasi atau berstrategi sehingga muncul jenjangnya. Saya masih ingat ya, saudara saya di satu perusahaan Jepang yang maju, fresh graduate tapi cepat. Karena dia masuk, ada kegiatan apa, dia masuk tim apa, sehingga dia cepat punya peluangnya. Sehingga sekarang jabatannya tinggi, lumayan deh. Jabatan gaji utamanya aja dasarnya 30 juta. Belum yang tambahan lainnya. Karena awal masuk sudah aktif. Bosnya apa, dia langsung. Karena masih single, dia pun kadang sampai malam bantu bosnya. Jadi selalu dia punya inisiatif tinggi gitu. Mumpung ada waktu bekerja. Sehingga disukai pimpinannya kalau ada apa-apa minta ini, sehingga ketika ada pulang pelatihan dia yang dikirimkan. Interest ini sehingga akan mencerminkan keseriusan individu untuk lebih mengambil jenjang yang lebih cepat. Gitu ya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir itu berbeda-beda pada usia kedudukannya. Contoh yang tadi yang saudara saya itu senior-seniornya masih banyak yang di bawah. Dia menikmati karena waktu itu jabatannya di marketing, biasanya para senior menikmati jaringan kliennya atau konsumennya yang sudah orang-orang bonafide sehingga merasa nyaman. Gua kan bisa jual pada orang-orang jaringan ini. Tenang aja. Jadi bisa dapat uang tambahan selain gaji karena punya jaringan. Jadi dia tidak kemudian punya interest berkegiatan lebih. Ini yang menjadi kelemahan, gitu ya. Maka career satisfaction ini biasanya juga berimbas pada perilaku individu untuk lebih concern mengejar karirnya, gitu ya. Interestnya muncul. Oke. Nah, menurut Bambang Wahyudi dalam riset tulisannya bahwa langkah-langkah pengembangan karir itu terdiri dari yang pertama. Yang harus dilakukan di dalam pengembangan karir adalah memahami struktur karir yang diterapkan. Jadi ketika Anda masuk dalam sebuah organisasi, lembaga, institusi, harusnya akan tahu jenjang karir yang ada di perusahaan itu. Sehingga kamu tahu, nanti aku masuk di bagian apa. Kalau bank berarti aku di bagian pembinaan dulu, magang. Kemudian masuk menjadi pegawai tetap di bagian apa? Planner atau apa? Kalau di bank ada
customer service, ada teller dan sebagainya. Oh, ada bagian kredit, marketing dan sebagainya. Jadi tahu positioningnya, ya. Gitu ya. Jadi struktur ini lingkupannya kemudian tanggung jawabnya tahu, kemampuan pengalaman yang dibutuhkan di bagian struktur itu dia tahu, alternatif jenjang karirnya pun tahu, gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, menetapkan sasaran karir jangka panjang yang akan dicapai, termasuk di dalamnya berbagai sasaran antara yang harus dilalui berbentuk jabatan, pekerjaan yang lebih rendah tingkatnya sebagai pangkal tertolak dalam mencapai jenjang karir. Karena sudah tahu strukturnya, maka posisinya ketika mau ngerti saya harus sampai menjadi manajer HRD, maka manajer HRD biasanya dari mana? Oh ya, dari SDM atau dari marketing bisa posisinya atau dari mana? Maka mengambil jenjangnya dari situ. Titik tolak yang pertama, kamu tahu petanya, sehingga langkah kedua ini kamu tahu sasaran karir yang akan kamu tuju. Ya. Yang ketiga, menentukan posisi kerja yang bersangkutan pada saat ini dalam kaitannya dalam sasaran karir jangka panjang di atasnya. Hal ini penting diketahui untuk memenuhi tingkat tanggung jawabnya ya. Jadi kemampuan pengalamannya, tingkat balas jasanya, sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Jadi kalau di langkah ketiga ini, individu tahu positioningnya dalam kaitan sasaran kaitan kerja. Maka dia akan lebih tidak ngomongin gue datang jam 7, pulang jam 4, udah kerjaan udah. Nggak mencoba melihat. Orang yang baik dalam mendevelop diri, pekerjaannya di oke, melihat temannya belum beres, dia akan berinisiatif cepat. Karena ketika ketahuan controlling, manajernya atau apa, oh ini cepat banget nih, maka akan promosi itu lebih berpulang padanya, gitu ya. Nah, langkah keempat, melakukan evaluasi jabatan posisi pekerjaan diinginkan, khususnya yang menyangkut persyaratan, jabatan, dan pelatihan dibutuhkan untuk mencapai jabatan tersebut. Gitu. Jadi dia tahu mengevaluasi positioning. Aku kok udah berapa tahun di sini ya? Kira-kira aku bisa ngajukan promosi nggak? Dia tahu diri, gitu. Karena dia sudah mengevaluasi. Sama, bagian HRD pun tahu. Oh, individu ini di divisi ini evaluasinya sekian, performanya sekian, KPI-nya sekian. KPI itu key performance, ya, indikator yang dimiliki individu, key performance indikator. Nanti anak PIA harusnya belajar ini, key performance indikator ya, kelompok performance. Jadi tahu posisinya, oh dari indikator yang ada, orang ini posisinya sekarang di sekian evaluasinya. Harusnya segera dong untuk promosi. Oh ternyata gapnya masih kurang, belum pelatihan ini. Oh yaudah, orang ini harus dikirimkan ke pelatihan. Gitu ya. Itu bagi kacamata HRD. Bagi kacamatamu yang pengen mendevelop diri, oh ya, ternyata untuk masuk ke sini aku kurang kompetensi ini nih. Oh berarti aku harus ikut pelatihan ini nih. Coba ajukan ke HRD, ada nggak pembiayaan pelatihan? Atau Anda bisa nggak izin untuk ikut pelatihan sendiri? Enggak. Langkah kelima, menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi individu itu walaupun dari karirnya jelas jenjangnya, dia pun butuh secara perencanaan kira-kira berapa tahun. Saya sendiri kalau PNS sendiri saya ini lagi perencanaannya, target saya harus naik jabatan ke 3D katakanlah, karena masih 3B, maka jenjangnya harus yang saya lakukan apa? Ya, penetapan. Walaupun biasanya organisasi sama menerapkan, ayo cepat naik. Kalau nggak naik, akreditasi lembaga juga lama, gitu ya. Jadi saling mendukung. Sama di perusahaan swasta sama. Kalau kemudian karyawannya nggak naik-naik levelingnya, berbahaya. Dia nggak up to date, bahayanya ada ISO nanti lemah, gitu ya. Ada audit eksternal membahayakan. Perusahaannya nggak berkembang. Sama. Maka butuh audit internal dulu nih. Perencanaan dari evaluasi itu diapain ini. Nah, itu langkah-langkah dalam pengembangan karir. Saya pikir di video kali ini cukup itu. Kita akan teruskan selanjutnya untuk
ke-6, ke-7 gitu ya. Kita teruskan ya sebelum tujuan ya. Ke-7 deh. Melakukan evaluasi terhadap langkah yang telah dilakukan. Jadi setelah teratur dilakukan ya pengecekan hasilnya dicapai sekarang dan hasilnya yang diwujudkan sehingga mungkin ditentukannya penyimpangan dari rencana yang mungkin terjadi. Jadi muncul target. Oh ya, apa? Langkah ke-7 adalah melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan terjadi. Sehingga rencana, hambatan-hambatan itu dievaluasi di langkah ke-7. Apa sih penyimpangannya kok aku nggak naik? Atau dari pengelola, kenapa sih individu nih kok nggak naik? Padahal perencanaannya satu angkatan masuk kerja ini udah posisinya jelas-jelas nih. Kenapa nih? Ini kebetulan di kampus kita lagi di-hire oleh satu perusahaan BUMN ya. Kita menangani 19 orang, lagi promosi jabatan. Mereka udah bekerja 1,5 tahun, tapi ternyata ada penyimpangan dari 19 orang setelah di asesmen, ternyata ada kelemahan di sini. Sehingga menurut asesor nggak layak dia naik. Nah, sehingga penyimpangan yang terjadi, sehingga rencana dapat berjalan sebagai mestinya harusnya. Kok enggak? Berarti ada something error. Berarti salah satunya adalah tadi ada atau tidak adanya tindakan koreksi merupakan umpan balik. Jadi umpan baliknya ini berarti nggak usah dimasukkan jabatan promosi selanjutnya, disingkirkan terganti atau di develop lagi. Itu kenapa di-hire di kasus ini kami kontak dengan HRD-nya terus, Pak, yang nggak layak berapa? Tolong dong di-share berapa. Karena mereka pengen tahu dari 19 ini kenapa? Siapa ya kira-kira yang nggak layak? Padahal udah 1,5 tahun bekerja. Di-hire betul mereka untuk dinaikkan menjadi pegawai tetap. Kok gimana? Jenjangnya kok nggak masuk nih? Nah, berarti ada something error. Maka mereka akan menentukan menurut asesor bisa nggak di-manage lagi, ditelusuri lagi. Jangan-jangan ada yang salah atau mungkin bisa dibantu. Bahasa mahasiswanya dikatrol. Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Kalau nggak ya udah. Berarti udah singkirkan. Karena potensi pegawai di luar banyak yang nyari masuk di perusahaan BUMN ini katakan. Walaupun BUMN merasa dulu dia diseleksi awal itu bagus banget, terus sudah digaji selama 1,5 tahun, kan udah dibina nih, masa mau dibinasakan? Nah, maka biasanya sebelum dibinasakan diuji coba untuk dibina benar-benar. Kalau ternyata dibina benar-benar belum tentu sama aman gitu ya, dikoreksi lagi nggak aman, maka biasanya mau tidak mau terpaksa dibinasakan. Dan akhirnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karirnya hilang. Nah, itu gunanya pengembangan karir. Sehingga ini teman-teman PDK harusnya ke depan di perusahaan manapun tahu diri. Karena Anda sudah belajar apa itu pengembangan karir. Selain Anda nanti menjadi seorang individu karyawan, juga Anda menjadi pengelola atau manajer dari operasional pengembangan karir di sebuah organisasi. Jadi ya, sampai ketemu untuk kita kaji pertemuan selanjutnya tentang tujuan-tujuan pengembangan karir yang dirisetkan atau didefinisikan oleh banyak tokoh. Semoga Anda semua tetap sehat, terjaga. Silakan tanyakan komentarnya di bawah. Pertanyakan banyak hal atau Anda analisis sebagai bentuk kehadiran Anda di mata kuliah ini. Kemudian kita akan kaji di pertemuan selanjutnya untuk video yang kedua. Dan kemudian kita akan bahas di secara online bareng-bareng lewat Zoom atau Gmail. Zoom aja deh ya. Ya. Kan kita jadi marketingnya Hima. Gitu ya Kevin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.